Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mensyukuri hari yang indah yang Tuhan beri kepada kita. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Dan yang menjadi fokus dalam renungan kita terdapat pada ayat yang ke-42. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47 ini menceritakan cara hidup jemaat yang mula-mula. Kita akan melihat bagaimana kehidupan rohani jemaat yang mula-mula yang berdampak kepada lingkungan di sekitar mereka dan pada akhirnya menambah jumlah orang-orang yang menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikisahkan dalam Para Rasul ini adalah terdiri dari sebagian orang non-Yahudi dan juga orang Yahudi yang telah bertobat menjadi pengikut Kristus. Hal ini kita bisa lihat dari kedua ayat yang 14 ketika Petrus berkhotbah di hadapan orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk mengikuti ibadah Pantekosta. Dan keadaan mereka setelah bertobat ternyata tidak berhenti hanya sampai dibaptis saja. Mereka pun mulai bertekun bersama dalam pengajaran para rasul dan bersekutu, memecahkan roti, berdoa bersama pada ayat 42 yang kita baca tadi. Kita bisa melihat penjelasan ada 4 kegiatan yang mereka selalu lakukan dalam jemaat yang mula-mula. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah jemaat yang mula-mula itu bertobat, mereka terbuka akan karya Roh Kudus. Lalu mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Kalimat bertekun dalam pengajaran dan persekutuan ini menunjukkan bahwa mereka mau serius dengan kehidupan rohani mereka dan persekutuan mereka. Mereka tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, tetapi bertekun. Kata bertekun di sini menunjukkan kepada kita bahwa mereka sungguh-sungguh berniat dan bertekad untuk menumbuhkan kerohanian mereka dan persekutuan mereka. Karena mereka berniat dan bertekad, maka mereka mau belajar dan bersekutu di bawah terang firman Tuhan. Bertekun dalam pengajaran ini menjadi suatu landasan yang penting yang mendasari kehidupan kerohanian jemaat mula-mula pada waktu itu, yang bertujuan untuk mengajarkan iman yang senantiasa berpusat kepada Kristus melalui pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul. Dan juga melalui firman Tuhan mereka dipersiapkan menjadi jemaat yang dapat bersaksi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjadi saksi di tengah-tengah komunitas orang percaya maupun di tengah-tengah komunitas orang yang belum percaya. Yang kedua yang mereka lakukan adalah persekutuan. Kata persekutuan di sini menunjuk kepada aktivitas mereka bersama, di mana dalam persekutuan itu mereka saling berbagi. Ini menunjukkan bahwa di tengah persekutuan itu mereka berbagi kepunyaan milik pribadi untuk kebutuhan bersama. Ayat 44 sampai yang ke-45 bahkan dikatakan mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Ayat 45. Persekutuan ini juga disertai dengan kegiatan memuji Allah secara bersama, makan bersama dan juga doa bersama. Dari gambaran persekutuan mereka itu pada 42 dikatakan mereka selalu berkumpul. Ayat 44 dikatakan tetap bersatu. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebersamaan, keutuhan, dan ada kesatuan hati.
yang diwujudkan dengan kepedulian mereka terhadap sesama. Jadi persekutuan itu mereka berkumpul bersama-sama, bersatu hati, dan relasi dalam suatu persekutuan mereka didasari oleh kesamaan status, yaitu mereka sama-sama pengikut Kristus yang menjadi anggota Kristus. Yang ketiga yang disampaikan dalam firman Tuhan ini adalah mereka memecahkan roti. Kegiatan ini menunjuk kepada kegiatan perjamuan suci yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir kepada bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan sebagai sebuah perayaan untuk memperingati peristiwa perjamuan terakhir. Tetapi dalam konteks bacaan kita ini, kita melihat ada kegiatan ini menggambarkan interaksi sesama anggota jemaat yang harmonis, di mana mereka menerima satu dengan yang lain. Inilah tujuan kehidupan komunitas orang percaya yang sebenarnya, di mana mereka bersatu hati dalam persekutuan dan memecahkan roti di hadapan Tuhan dalam perjamuan kudus. Yang keempat, mereka selalu berdoa. Aktivitas berdoa bersama juga menjadi salah satu kegiatan yang utama yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula. Doa sebagai suatu kegiatan rohani yang menunjukkan adanya relasi yang intim dengan Tuhan. Tujuannya adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Tujuan doa bersama adalah untuk memohon penyertaan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan melalui kuasa doa. Bentuk doa pada waktu itu mungkin berasal dari ritual doa-doa orang Yahudi, namun juga berkembang menjadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, dan juga doa-doa yang sifatnya spontanitas yang menggambarkan mendoakan pergumulan-pergumulan mereka. Ritual doa yang tidak hanya dapat dilakukan di bait suci, namun juga dilakukan di rumah-rumah jemaat. Itu yang mereka lakukan yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-46. Bapak Ibu Saudara-saudara, kegiatan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ternyata berdampak secara eksternal, yaitu bagi komunitas sekitar yang terdiri dari orang-orang yang tidak percaya yang berada di luar komunitas ini. Pada ayat yang 43 dikatakan bahwa mereka merasa kagum, takut bahkan berhati-hati ketika mereka melihat kegiatan komunitas jemaat yang mula-mula ini. Nah, terlebih-lebih lagi ketika mereka melihat aktivitas para rasul yang mengadakan banyak mujizat dan banyak tanda-tanda. Namun secara kontras pada bagian akhir, yaitu pada ayat ke-47, di situ melihatkan adanya sebuah perubahan drastis yang terjadi di jemaat yang mula-mula. Dituliskan, dikatakan mereka disukai semua orang. Yang awalnya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sesat, yang aneh, yang ditakuti, kumpulan orang-orang yang pada waktu itu berteriak salibkan dia di Yerusalem. Namun pada akhirnya mereka menjadi orang yang disukai semua orang, menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas jemaat mula-mula ini memberikan pengaruh, berdampak baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan tidak hanya itu saja, bahkan Tuhan memberkati komunitas ini, yaitu Tuhan menambah jumlah mereka dengan jumlah yang diselamatkan pada ayat yang ke-47. Inilah gambaran kerohanian seseorang ataupun kerohanian komunitas orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka berdampak kepada orang-orang lain, menjadi kesaksian yang mempengaruhi orang lain dan membawa jemaat-jemaat yang baru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui renungan pada pagi hari ini, marilah kita mempraktekkan kehidupan jemaat yang mula-mula. Kita pun bisa mengikuti kegiatan seperti apa yang telah dijelaskan. Hidup dalam persekutuan, bertekun dalam firman Tuhan, berdoa, saling berbagi, saling bersatu hati di dalam mencintai Tuhan secara bersama-sama di dalam gereja, bersama-sama persekutuan umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Belajar dari jemaat yang mula-mula, biarlah kiranya kami bisa menjadi anggota gereja
yang berdampak kepada yang lain, memelihara persekutuan, menjaga satu dengan yang lain, dan mau peduli kepada jemaat-jemaat yang lain, bersatu sehati dalam persekutuan kami. Terima kasih atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.